Assalamualaikum, halo Sobat Catur semua. Selamat bertemu kembali. Sejak viral kasus pertemuan antara Magnus Carlsen melawan Hans Niemann, sekarang banyak khalayak catur penasaran dengan siapa sebenarnya Hans Niemann. Banyak orang yang sekarang ingin tahu tentang siapa Hans Niemann dan berusaha mencari partai-partai catur terdahulu dari Niemann. Oke, kali ini saya akan menyajikan sebuah partai dari Niemann kala bertemu dengan sesama pecatur Amerika Serikat, Christopher Yeo. Kali ini pertandingan berlangsung pada turnamen Marshall Grandmaster Norma di New York, Amerika Serikat pada tanggal 1 Maret 2020. Oke, ini salah satu partainya yang spektakuler. Mari kita saksikan. Christopher Yeo yang memegang putih memulai dengan E4, dibalas Hans Niemann E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5 mengarah ke Ruy Lopez. Selanjutnya kuda F6 oleh Niemann, D4 menantang pertukaran pion pusat dan terjadilah pion pukul pion. Di sini Yeo tidak terburu-buru memukulnya, tapi memainkan rokade terlebih dahulu. Setelah Niemann memainkan A6 mengancam gajah, maka gajah pun mundur dan Niemann selanjutnya D6. Di sini putih memutuskan gajah makan kuda, pion mengambil, dan setelah itu kuda makan pion pusat, mengancam pion. Gajah D7 melindungi pion. Ide selanjutnya pion C5 mengusir kuda dan menempatkan gajah di C6. Oke, di sini Yeo melanjutkan menteri ke F3, dibalas C5, kuda F5, H6, dan benteng ke E1. Kemudian gajah ke C6, menteri C3, menteri D7, dan F3 memperkuat pion pusat. Dilanjutkan Niemann rokade panjang. Sekarang sampailah kita ke momen permainan di mana partai menjadi menarik. Gajah kali H6. Ya, langkah cukup menarik dan mengejutkan. Walaupun langkah ini juga membuka file terbuka untuk bentengnya, langsung mengarah ke pertahanan Raja Putih. Bila pion makan gajah, maka menteri makan kuda. Di sini di partai aslinya hitam menjalankan D5. Setelah gajah kali G7, gajah pukul gajah. Kuda mengambil menyebabkan kuda hitam di sini menjadi menggantung, menjadikannya diserang menteri. Tapi Niemann membiarkan kuda ini terancam dan memainkan D kali E4 demi mempercepat pembongkaran pertahanan Raja Putih. Dan putih dengan senang hati mengambil kuda yang tidak terkawal ini. Hitam sekarang kalah 1 perwira, tapi terus memainkan langkah yang menelanjangi Raja Putih, E kali F3, dan kuda putih ini pun mundur. Mungkin ada yang berpendapat di posisi ini putih sudah unggul 1 perwira. Bagaimana jika putih melakukan penyederhanaan dengan pertukaran menteri? Maka hitam akan memainkan benteng D ke G8, dan bila menteri makan menteri, raja mengambil, terpaksa benteng menutup. Maka Raja Putih akan mat di posisi ini. Bagaimana di posisi ini bila benteng ke E8? Maka malah hitam dapat menyamakan perwiranya menjadi seimbang dan malah berbalik unggul 1 pion. Pion hitam G2 akan menjadi beban bagi putih untuk terus mengontrolnya, karena pion ini dilindungi oleh gajahnya. Oke, di partai aslinya putih memutuskan memundurkan kudanya untuk menyelamatkan file G. Karena setelah hitam memainkan benteng ke file G, maka kuda ini dapat menutup ke file G. Niemann kemudian membawa rajanya ke petak yang lebih aman, petak B7. Setelah Yeo bermain A4 di sini, Niemann melakukan langkah yang spektakuler di luar dugaan yang membuat Yeo terkejut. Benteng kali H2, yang apabila raja mengambilnya, maka menteri ke G4 mengancam kuda. Setelah menteri datang melindungi, maka hitam akan memainkan langkah lanjutan yang tak kalah spektakulernya, F2, mengancam benteng, membatasi gerak raja, dan mengancam mat dengan menterinya di H4. Apabila putih benteng ke E4 mengawal peta H4 dari ancaman mat, maka hitam F1 promosi menjadi menteri. Apabila benteng makan menteri, akan skak mat di G2, dan atau apabila kuda makan menteri juga akan skak mat dengan menteri yang lain ke peta G2. Sangat indah, sangat indah. Oleh karena itu di partai aslinya putih menjalankan benteng ke A3 mengawal baris ketiga, dan setelah benteng makan kuda, putih berusaha memperlama permainan dengan benteng ke B3, skak. Tapi setelah raja A7, raja hitam akan menjadi sangat aman, dan Christopher Yeo menyerah di posisi ini. Dan kemenangan yang spektakuler untuk Niemann. Di sini tidak ada langkah bagus dari putih, terutama bagaimana cara melindungi pion G2. Sangat sulit mempertahankan pion ini karena diserang sebanyak 3 kali. Di sini bila raja berusaha lari ke F2,
maka benteng makan pion, Raja E3, F2 discover skak, Raja ke E2, Menteri ke E8 melakukan skak, Raja D2, dan F kali E1 promosi menjadi menteri sekaligus skakmat. Sebuah kemenangan yang spektakuler Hans Mock Niemann.